menjadi ibu saudari dan juga semoga Allah dan keberkahan senantiasa dari Allah. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi umur panjang ketemu dengan tahun 2020. Ingat, umur kesempatan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena waktu kita bertukar dirinya tidak lama. 40 sedikit karena Nabi yang lebih dari itu. Sementara perjalanan yang aku kita yang bermaaf sampai hari berapa? Imamsan al-yawma miqdaruhu 50 al-fasatan. Sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Baru nanti kalimat berjana atau kalimat bersyahadat. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Artinya, berarti kita di dunia itu sudah sangat bernilai. Waktu yang sebentar ternyata harus untuk mencukupi perjalanan yang sebentar panjang. Dari situ kita masih dikenai dengan tahun baru, dikasih umur, dikasih sehat, jangan sia-siakan. Yuk kita bikin resolusi. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini harus mencetak pahala, dan kalau bisa kita jangan sampai juga banyak berbuat dosa. Menjadi betul-betul orang yang mati. Jadi kaum muslimin, dari kesempatan Senin perdana yang di tahun 2025 kita akan melanjutkan ngaji kita tentang hidup sesudah mati, dan kita sudah sampai kepada pembahasan karena syariat surga. Ini adalah berarti pertemuan ketiga ya, kita sudah bahas nama-nama surga, nama-nama surga, kemudian kita sudah bahas pintu-pintu surga. Hari ini kita lanjutkan masih kaitannya dengan pintu surga. Itu adalah mungkin kita itu masuk dari ke dalam pintu surga dan kira-kira alamnya. Baik, ini kita di kesempatan sore hari ini semoga menjadi penyemangat ya di dalam kita terus bentuk taat kepada Allah. Karena di antara yang kita itu mungkin ringan atau dengan ibadah adalah karena kita Allah sudah siapkan untuk kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu menjadi motivasi tersendiri dan kita diberikan motivasi. Dan saya mulai lagi dengan satu ajakan tim wis pokoknya patut berdoa jalur surga. Bapak patut terangkan susah dia, jangan nonton kapasitas kita. Bisa ada dosa yang bilang ekon ibadah juga. Jangan aras-arasan dan dengan pelakuan ini kurang berkualitas dan nanti jangan membuat kita pesimis. Sebenarnya dulu jangan dulu. Gimana? Apa? Ini semua Allah bukan kayak ada satu kabar berbeda ya, tidak berbeda karena tadi orang bersabda Mansa Allah jannah salah satu siapa yang meminta kepada Allah surga sampai 3 kali jadi surga yang tak pintar terus kamu mulai muncul lagi 3 kali aja ternyata sudah dapat fasilitas pola ternyata maka surga itu pun akan minta kepada Allah. Surga itu bisa minta kepada Allah. Allahumma akhirul jannah ya Allah, masukkan orang itu di dalam surga. Masalah ya, kita minta supaya dimasukkan ke surga 3 kali kepada Allah. Surga nanti jadi kemudian minta kepada Allah, ya Allah masukkan orang itu di dalam surga. Kebalikannya juga wa man istajaru minan nar. Dan siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka salah sama Allah 3 kali juga menjauh atau pintar. Kalau kita neraka itu dari makhluk Allah. Allahumma ajir minna ya Allah, jauhkanlah orang itu dari api neraka. Nah artinya karena di sini disebutkan cukup pintu ternyata nanti surga akan memintakan kepada Allah surga yang kita dimasukkan ke dalamnya. Kayaknya itu berubah seperti Nah di antara doa minta surga di antaranya ini termasuk menarik doa ini menjadi cerita
sebelum nanti tanya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Dari ada doa kalian doa ini. Halo. Kayaknya dulu dan kita baca. Ini bagus nih. Saya coba jelaskan dulu maknanya. Nanti kita kembali bersama. Allahumma ya Allah, ini as'aluka al-jannah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaika, dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga. Ini yang menarik di sini. Jadi di akhirat yang kita minta surga, hari ini kita di dunia minta apa-apa yang bisa mendekatkan kita ke surga. Min qaulin aw amalin, baik itu wujudnya ada ucapan, baik itu perbuatan. Berarti ada ucapan yang mendekatkan ke surga, ada perbuatan yang mendekatkan ke surga. Itu pun hari ini kita minta kepada Allah supaya penggantikannya sakitnya katakan ke surga, supados perbuatannya perbuatan yang juga bisa mendekatkan kita ke surga. Karena ini kadang ada orang menjaluk surga ini pelakunya malah ke neraka. Ada ya? Ada ya? Kalau yang perlakuan panggilan ada, seberapa kuat-kuatan lama. Ini karena panggilan David. Jadi kan menarik gitu kan, jauh ke surga, tapi melangkah ke jalan yang mengarah ke surga malah berat. Makanya kita minta sama Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah aku memohon kepada surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepadanya. Min qaulin, entah ini wujudnya ucapan atau amalin atau perbuatan. Ada ucapan yang bisa mendekatkan ke surga, ada perbuatan yang bisa mendekatkan ke surga. Kita minta supaya bisa melakukan. Coba nih ucapan yang mendekatkan ke surga, contohnya apa? Ucapan tapi membuat kita itu dekat ke surga. Ucapan apa itu? Amal sama juga ucapan contohnya apa? Halo. Zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahdir, tadarus, baca Al-Quran, amal makhluk, nahi munkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu kan ucapan yang bisa mendekatkan ke. Nah kita minta supaya kita itu bisa melakukan. Nanti ada perbuatan yang bisa mendekatkan ke surga. Contohnya perbuatan. Kalau tadi ucapan, nah perbuatan. Sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Puasa perbuatan. Iya kan, perbuatan yang nahan makan, melarang minum dan seterusnya. Baik Ramadan maupun puasa sunnah, infak sedekah yang perbuatan, haji umroh yang perbuatan, nurul jumatan yang perbuatan, yang semua itu bisa mendekatkan ke surga. Tapi kalau tidak dikasih sama Allah, kadang amalnya sehat, disuruh melakukan perbuatan yang mendekatkan ke surga. Kalau tidak dirahmati sama Allah, ya berat. Ya, makanya kita sebaliknya. Wa a'udzu bika minan nar. Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan juga apa-apa yang bisa mendekatkanku ke neraka. Min qaulin aw amalin, entah itu ucapan atau perbuatan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Besok di akhiratnya supaya dijauhkan dari neraka. Di dunianya kita supaya dijauhkan dari perkara yang bisa mendekatkan kita ke neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ada ucapan yang mendekatkan ke neraka. Contohnya apa? Ucapan tapi mendekatkan ke neraka. Contohnya apa? Berendemi, mapusi, nuduh. Itu yang biasa kita bahas. Dosa-dosa dosa yang nanti akhirnya dari kita jadi terjerumus ke neraka. Bahkan kata Nabi tadi, aksa romain dan asana rokalfamu, kebanyakan orang itu terjerumus ke neraka adalah gara-gara mulut.
Termasuk kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang bisa mendekatkan ke neraka. Perbuatan yang mendekatkan ke neraka banyak banget. Tangan bisa mendekatkan ke neraka. Cepat mendengar yang sangat suka menyakiti badan orang, baca tulisan kaki telampaknya ke tempat maksiat. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan, ya, dari perkara yang bisa mencegahkan kita ke neraka. Ayo ucapkan Allah. Ini luar biasa. Yuk kita bangga. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inni as'aluka al-jannah melakukan perkara yang bisa mendekatkan surga, entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Hari ini kita minta kepada Allah supaya kita bisa menjauhi atau supaya kita dilindungi perkara-perkara yang bisa mendekatkan ke neraka, entah yang berupa ucapan, juga yang berupa perbuatan. Ini bagian ini. Oke, maksudnya yuk kita lanjutkan kaji kita tadi ya, pintu-pintu surga. Sedikit saya bahas bahwa pintu surga ada berapa? 8. Oke, pintu surga ada 8. Kita sudah membahasnya ya pada pertemuan terdahulu. Sedikit saya tunjukkan lagi. Pertama ada jenis pintu surga. Ada namanya pintu sholat. Ya, maka kalian ahli sholat itu ia min babi sholat. Siapa yang termasuk ahli sholat besok
akan dipanggil dari pintu surga. Bahkan kana min ahlul jihad itu ia min babil jihad, yang dulu di dunia itu ahlul jihad besok akan dipanggil dari pintu jihad. Bahkan kana min ahli sedekah itu ia min babil sedekah, yang di dunianya ahli sedekah besok akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang ahli puasa besok akan dipanggil melalui pintu rohnya. Oh berarti ini ada 4 yang disebutkan dalam hadis Sahih. Satu ada puasa, itu sholat. 2 ada babul jihad, itu yang nanti akan dimasuki orang-orang yang berjihad. Ada babulnya yang akan dimasuki orang-orang yang ahli puasa. Ada babul sedekah. Ini yang sangat tifak sama sedekah. Nanti akan masuk melalui ini. Nah sisanya ini ulama beda-beda. Sisanya ya, karena sebenarnya tadi berapa? Yang 4 ini ulama sepakat. Dia tadi itu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu roda. Ada pintu yang lain, ada yang berpendapat ada namanya pintu yang nanti akan dimasuki orang-orang yang bisa menahan amarah, sing ora jengkelan, sing ora butaan, sing ora gampang emosinya. Disiapin pintu khusus. Itu apa? Babul kadimin al-ain, itu orang yang mengendalikan. Baru nanti yang kanan ada namanya babul aiman, itu sebelah kanan. Ini yang akan memasuki siapa? Orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, yang tidak berbuat syirik, yang tawakal kepada Allah. Ini nanti 70.000 orang berumah Allah sudah disuruh masuk. Silakan kalian masuk melalui babul aiman. Ini tidak dihisab, tidak disiksa. Nanti kemudian ada babul mobil yang akan dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa hidup dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Diwenehi susah, diwenehi kepenak, rezekinya seret, rezekinya mudah, kan? Awalnya gerbes-gerbes, bisa. Kayaknya susah ya kita ya. Kita tuh apa-apa tuh duit rezeki kayak di ngomong langsung kursus mainnya orang-orang langsung tuh teman gitu kan. Ada orang yang hidup gimana? Orang yang hidup gimana? Tiwek kakek, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Puas, sehat, bergas-bergas, meriah. Duit sedikit tuh meriah. Double ya. Nanti ada pintu taubat. Kita namanya setidaknya syukur sih bisa lebih dari yang akan dimasuki orang-orang yang dosa masih pirang-pirang negeri taubat. Ini sudah orang yang luar biasa ya, dapat fasilitas masuk ke itu dan seterusnya yang kita anggap cukup. Nah sekarang kita Bapak Ibu mau sampai tadi yang sudah kami sampaikan di depan. Hari ini kita akan coba orang yang dipanggil dari ke-8 pintu surga. Padahal tadi kalau kita menghasapkan ya 1 sampai 8 bergaya keluar nasi takut. Pintu sholat, sholat yang bersurga. Pintu sholat kok sholat yang pakai berenceng. Rongenguan pintu rongenguan pada pintu puasa, puasanya di rumah nonton, puasa yang kita berdiri, kita hapus, kita perbuatan yang mungkin belum sudah, gitu kan? Atau tadi mungkin kita jihad ya, kita mungkin berjuang keluar, kan? Belum menjadi berjuang untuk hidup Islam. Makanya kalau kita keluar, kita dilakukan pintu surga itu kita lupa. Cuma begini maksudnya. Ada satu pelajaran yang layak kita petik, bahwa para sahabat itu sangat bersemangat untuk meraih salah satu dari pintu surga. Di antara tanda yang menggambarkan demikian ada satu riwayat hadis begini. Suatu saat Rasulullah SAW itu bersabda, Inna abwabal jannati tahta dinari sujud. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah inatan pedang. Gimana tadi?
Inna abwabal jannati tahta dhilali suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah samberan pedang, sabetan pedang. Maksudnya bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu punya jaminan khusus untuk bisa kemudian memasuki pintu-pintu surga. Nah, ketika itu di antara sahabat itu ada yang kemudian berkata, "Qala rajulun minal qaum Rasul hanifati anta wa sami'ta hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena ini ada sahabat yang dengar dari Nabi kalimat seperti itu diceritakan kepada sahabat lain yang juga sedang bertempur. Benarkah bahwa engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu? Sabdanya apa tadi? Sesungguhnya surga itu, pintu-pintu surga itu berada di bawah binatang pedang seberang pedang. Maka orang ini kemudian yang menceritakan hadis itu karena warojaha ila ashabi. Orang itu kemudian balik kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kemudian apa? Afro'u alaikum salam wa kasaro jabala sayfi. Dia kemudian pamit kepada teman-temannya. Dia kemudian memecahkan sarung pedangnya. Maksudnya sarung pedangnya kemudian dipatahkan. Artinya tidak ingin dimasukkan ke sarung lagi. Dia kemudian berdoa kata kutilan. Orang ini kemudian masuk ke peperangan dan kemudian tidak muncul sampai terbunuh di jalan Allah. Maksudnya gimana? Sesemangat itu para sahabat demi mendapatkan jaminan pintu-pintu surga. Begitu disebutkan pintu surga berada di bawah binatang pedang, orang yang kemudian pasti tidak berkorban dan tidak kepengen pulang dalam keadaan ini. Ini semangatnya sahabat. Artinya sebenarnya kita mesti memiliki ruhiyah yang sama. Oh, kepengen masuk surga melalui pintu sholat, pasti ingat. Ya ayo dan sholat, tambahi dengan yang sunnah, gitu kan? Kemudian bahkan mungkin ayo kualitasnya diperbaiki, kayak kemarin seperti itu. Kalau pengen masuk melalui pintu sedekahnya juga sama. Kayaknya kita butuh menjadi orang yang betul-betul dermawan, gitu kan? Bagaimana kita dalam kondisi lapang maupun sempit tetap menyisihkan rezeki kita sebagian untuk infak maupun sedekah. Bagaimana supaya kita masuk melalui pintu yang mestinya kita bersungguh-sungguh betul. Bagaimana kita menunaikan ibadah puasa bahkan tidak cuma Ramadan yang sunat dan juga memperbaiki kualitasnya seperti para sahabat itu. Mari kita itu kemudian bermasalah ya yang terus refleksi. Jangan-jangan selama ini kita kepengen masuk ke salah satu pintu surga, tapi ternyata tidak cukup sungguh-sungguh. Nah, dimulai dari doanya dibaca. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Itu tujuannya ini supaya jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke surga kita diberi kekuatan sama Allah untuk bisa meniti. Minta kepada. Nah, oke, kita lanjutkan ini. Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari kedelapan pintu tersebut? Artinya orang itu berarti hebat di segala lapangan amal. Ya sholat bermain, ya nyahno, ya ahli puasa, yang dia itu adalah pejuang, bisa menahan amanah, bukan gak dapat jekeran. Oh ternyata dia itu orang yang rindu dengan apapun yang menjadi kedatangan Allah. Berarti dia itu hebat di segala perkara. Dan itu kan ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, semoga Allah ridho kepadanya. Ya. Abu Bakar itu berkata kepada Nabi begini, bi anta wa ummi ya Rasulullah, ya, demi bapak dan ibumu wahai Rasulullah, ma'ana min dunia min tilkal abwabi min darurah. Kalau ada orang yang dipanggil dari salah satu di antara pintu-pintu surga, kayaknya sih satu kepastian. Artinya setiap orang Islam pasti setidaknya nanti akan dipanggil dari salah satu itu. Setidaknya yang terakhir tadi apa dikatakan? Taubat. Amalnya suruh main-main, tapi dosanya bilang-bilang ini bertobat. Setidaknya kita
pasti akan dipanggil dari salah satu pintu itu. Bisa jadi pintu tol. Nah, maka Abu Bakar kemudian Fahal yud'an ahadun min tilkal abwabi kulliha ya Rasulullah. Adakah orang yang telah akan dipanggil dari 8 pintu semuanya itu? Pertanyaan menarik yang menunjukkan betapa semangatnya Abu Bakar. Beliau tidak merasa cukup kalau dipanggil dari salah satu pintu surga. Beliau menginginkan andai bisa dipanggil dari ke 8 pintu surga yang ada. Ternyata dijawab oleh Nabi ya, bisa ada orang yang telah akan dipanggil dari ke-8 pintu surga itu. Wa anju antakun amrikum, dan aku berharap engkau adalah salah satunya ya Allah. Sekalipun kalimatnya pakai kata berharap, tapi ini jadi pasti aja. Jadi di antara orang yang telah akan dipanggil dari keseluruhan pintu surga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang faktanya tadi beliau itu hebat di segala lapangan amal. Jadi bicara tentang sholat khusyuk, Abu Bakar jago. Sampai selepas wafatnya Nabi beliau menjabat khalifah, di bawah tempat beliau itu ada 2 kantong di sini bergulir di bawah tempat. Kenapa? Malamnya beliau banyak menangis kepada Allah di dalam tahajud. Kehusukan sholat beliau itu diakui banget oleh para sahabat. Beliau kalau dibaca Al-Quran, ketemu ayat ada pasti itu nangis. Ada ketemu ayat yang berkaitannya mungkin yang melakukan pasti beliau takut banget dan seterusnya. Abu Bakar seperti itu. Bicara tentang pintu surga, siapa orang yang pernah menginfakkan seluruh hartanya? Ya Abu Bakar. Sampai pernah kan terjadi Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam satu lapangan amal saja, sehingga ketika malam hari kita bilang besok akan terjadi perang Tabuk, pemberontakan atau medan Tabuk. Umar itu sudah bertekad, besok saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam hal apa? Kontribusi harta dalam rangka berangkat ke perang Tabuk. Sehingga apa? Umar bertekad menginfakkan separuh harta yang dimiliki. Makanya begitu pagi hari dikumpulin para sahabat, ditanya para sahabat, kamu infak berapa sampai di dekat bagaimana dengan kamu? Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya, berharap bisa mengalahkan Abu Bakar. Giliran Abu Bakar ditanya, gimana kamu Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh harta saya. Wah, Umar rasanya memang sangat semangat sama Abu Bakar. Mereka sesemangat itu. Soal jumlah yang diinfakkan lebih banyak daripada infaknya Umar bin Khattab, gitu kan? Tapi dari sisi tadi persentase Abu Bakar infakkan seluruh hartanya. Sehingga Nabi itu kemudian berkata kepada Abu Bakar, kalau seluruh harta kamu itu kamu infakkan, kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu apa? Dengan mata Abu Bakar itu kemudian menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Abu Bakar bicara tentang jihad, tidak ada perang yang dilakukan oleh Nabi kecuali Abu Bakar pasti menyertai. Ya. Dan berbagai amal-amal yang lain juga seperti itu. Abu Bakar itu jagonya. Maka kalau bicara adakah orang yang telah akan dipanggil dari kedalaman pintu itu, siapa orangnya? Salah satunya Abu Bakar. Makanya ada satu momen di pagi hari, ada satu di pagi hari. Kalau Rasulullah SAW itu bersabda gini, tanya kepada para sahabat yang beribadah itu, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini dalam keadaan puasa? Waktu itu tidak ada yang ngajak kecuali satu orang, Abu Bakar, anaknya Rasul. Ya, dia puasa. Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazah, siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Artinya ini kan termasuk di antara hal ya, saudara-saudara yang meninggal. Kalau udah fungsinya berapa? Saudara ya, bisa dinaiki.
Kalau nanti punya keturunan kalian sepasang itu kan berarti berjantan dan betina. Sampai kemudian mungkin nanti anaknya juga dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Nanti mungkin punya anak lagi digunakan di jalan Allah dan seterusnya. Sampai kan ada satu hadis lain yang menyebutkan nanti setiap kita kasih rumput-rumput itu bernilai sedekah. Nanti kuda itu buang kotoran, air kencing maupun kotoran, setiap air kencing yang bernilai sedekah dan seterusnya. Apalagi memang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Hari ini udah artinya apa itu? Ya bisa jadi kegiatan tapi digunakan untuk di jalan Allah. Mungkin kamarnya mungkin tidak ada ukuran, mungkin untuk aktivitas dakwah, aktivitas belajar dan seterusnya yang bernilai perjuangan di jalan Allah. Maka orang yang berinfak seperti itu orang akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Abang Allah masih aja, aku pintu yang lain enggak, pintunya lebih baik. Semuanya berebut pengen dilewati di masa depan. Ini musuh. Satu ya, sekarang yang kedua, mengucap ikrar kalimat. Sudah ucapkan, ucapkan bisa mengatakan kalimat ini pakai dari kedatangan musuh bisa. Ada sudah bisa. Menghola barang siapa yang mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa ana al-jannata wa ana narha adkhalallahu min ayyi abwabil jannati samaniyati syahat. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dari ke-8 pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Dan ucapannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata wa anna an-nar. Ini persaksian, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan juga utusannya. Aku juga bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Bukan putranya Allah. Isa itu hamba Allah, ibnu amatihi, anak dari seorang perempuan yang juga hamba Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang kemudian ditiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu. Isa itu adalah rohnya Allah. Kemudian kita bersaksi wa anal jannata, saya bersaksi bahwa surga itu adalah benar adanya. Wa ana narha, saya juga bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Orang yang melakukan persaksian seperti itu akan masuk ke dalam surga dari ke-8 pintu mana saja yang dia kehendaki. Kayaknya coba persaksian ini kalau bisa kita membaca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa ibnu Maryam wa ana Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu ana al-jannata wa anna nar. Intinya ini persaksian bahwasanya surga itu bukan, neraka itu benar. Isa itu bukan Tuhan. Sementara kemarin ya, baru saja memperingati hari kelahiran Tuhan. Kalau berarti kita mau membenarkannya dengan memberikan ucapan kepada orang-orang yang memperingatinya, berarti dengan tidak melakukan jaminan ini. Karena orang yang bisa memasuki surga dari ke-8 pintu yang ada, syaratnya tidak mempersaksikan, bersaksi bahwasanya Isa itu ya muslim hamba. Cuma ya memang dia itu adalah
jadi kelebihan wa kalimatuhu al-Qur'an Maryam ruhun minhu dari begitu ya. Enteng ya amalnya ini, enteng ya, enteng hanya ucapan gitu kan. Cuma tadi pembuktiannya ya tadi barang jangan bikin katus sedikit begitu tanggal 24 Desember malah ngucapin. Nah berarti membatalkan apa yang kita ucapkan itu. Ya, karena kita membenarkan, oh berarti Rasulullah berkurang, nah itu dan seterusnya. Jangan kita ucapkan, oh iya semangat kalau dengan Tuhan juga dan seterusnya. Ini membatalkan. Oke, yang kedua, yang ketiga nih, amalan yang bisa membuat kita nanti dari kedalaman di surga. Yang tidak doa setelah wudhu. Kalau ini dari ini. Maminkum min ahadin yatawaddu, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu wa yubligu aw wa yusbihul wudu'a, kemudian membaguskan atau menyempurnakan wudunya. Rukun dan penuhi, kewajiban wudu dan penuhi, kesunahan dalam wudu dan penuhi. Ya. Begitu selesai wudu kok kemudian berdoa, ini membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bisa aja. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu aja. Ya sebagai itu dijamin ya. Illa putihat lahu abwabul jannati samanya, kecuali akan dibukakan untuknya ke-8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dan silakan memasukinya melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Jadi mungkin ada lakukan yang sedikit berbeda, karena intinya ada di situ persaksian dan ilaha illallah dan anna Muhammadan abdullah wa rasul, hamba dan juga Muslim. Ya. Kita bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa inna kuwatan syarika wa anna Muhammadan abdullah wa rasul. Dan setelah wudu jadi dapat jaminan akan dibukakan ke 8 pintu surga. Silakan masuk saja melalui saja. Ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk akan dibukakan ke 8 pintu surga orang yang sabar dengan kematian anaknya. Mamin muslim yamut, tidaklah seorang muslim kok ditinggal mati. Yamutu lahu salah satu minal waladi, ditinggal mati sampai 3 anak. Tidak mati dong. Anak itu 3. Kadang-kadang yang itu ya, kalau awal ini dulu, kita kalau jangan itu paling anak itu yang beras, kita beras. Tapi dia masih sama alhamdulillah yang sekarang mau rolas, berarti si jajan kita papa. Alhamdulillah kita mau rolas. Kemudian saya sekarang mau itu, berarti si jajan kita rolas. Dan ini kemudian ada hadis, tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya. Lam yablugul insan, yang mana ketiga-tiganya itu belum sampai kepada usia balik. Berarti meninggalnya di usia di bawah 9 tahun. Maka di bawah kebalikan itu 9, kalau sudah dibahasa atau menstruasi 9. Kalau nanti kalau sampai 15 tahun, baru 15 tahun itu jadi batas. Siapa yang ditinggal mati 3 anaknya, yang mana mereka itu belum sampai usia balik, illa talquhu min abwabil jannati samania min ayyiha sa'adahu, maka anak-anak mereka itu akan menyambutnya di pintu-pintu surga yang 8. Kemudian panggil ibu, jangan produknya seperti Pak
selawat nomor begitu seminggu nomor begitu seminggu itu nanti akan dipanggil semua anak-anaknya dari kedalam itu surga yang ada yang di sini mungkin sudah punya tabungan 3 putranya yang saja kalau ada bersedia ya karena ternyata besok bisa menjadi pembeli dan sama saya yakin berat banget ditinggal mati itu kayaknya berat banget jangan kan tinggal ya punya orang tua anaknya yang sendiri kan ya Allah anak korupsi yang berkorupsi teriak mama dia orang tua pasti semuanya seperti itu ini nggak cuma dia bahkan sampai meninggal maka aku tadi jamin kalau orang itu bisa dipanggil dari rumah. Oke, ini yang kelima yang kelima hanya khusus buat ibu-ibu istri yang soleh. Halo iya mau masuk melalui pintu surga yang 8 mau masuk yang sebelah mana saja syaratnya Ida sholatul mar'atu khamsaha jika seorang wanita sudah sholat yang 5 waktu wa sholat syahroha seorang wanita sudah puasa sebulan wa hafidul farjaha dan dia kemudian bisa menjaga farjinya wa ata'at zawjaha dia taat pada suaminya ila laka adkhulil jannati min ayyi abwabil jannati sitti silakan kamu mau masuk melalui pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Makanya tadi yang kami sampaikan kudu dari ahli sholat, kudu dari ahli puasa, kudu dari ahli sedekah, kudu dari ahli jihad itu laki-laki. Adapun ibu-ibu asal sholat 5 waktu orang yang senang-senang asal puasa Ramadan orang tahu ayat lebih paham wahafidul farjaha dia bisa jaga kemaluannya sehingga kemudian tidak kemudian melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah wa ata'at zawjaha dan taat pada suami sudah mau masuk melalui pintu mana saja yang dikehendaki enteng orang perlu sholat sunnah, orang perlu infak sedekah, orang perlu kaji, orang perlu umrah. Sebenarnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga wajib, taat suami. Enteng? Mungkin bapak-bapak kita ini kita sudah membuat bapak-bapak itu saking iri nih itu kalau itu banyak mungkin itu bohong yang laki-laki itu gak sabarnya yang terlalu dalam syariat secara umum itu laki-laki itu tidak selesai cukup jadi istri soleh nanti bisa masuk ke delapan pintu surga yang bisa berarti perempuan bisa masuk melalui pintu jihad bisa sekali tidak berjihad bisa masuk melalui pintu sedekah bisa sekalipun mungkin sedekahnya receh dan seterusnya yang penting ini sholat 5 waktunya dicukup poso Ramadannya dicukup farjinya dicukup taat pada ya gue sudah berapa sama pemalu-pemalunya Rasul itu maaf terus saya kadang seperti itu ya. Oke, bagi seluruh muslimin yang sudah menolak inilah di amalan ya yang dengannya ternyata dijanjikan dibukakan pintu surga ke 8. Dan sedikit kita tambahin jangan pintu surga ada mesti dalam ngomong segi malah juga penduduknya ada berapa? 8 miliar. Muslim berapa? Sekitar 2 miliar. Ini enggak nyuruh surga kabeh mau disenang. Misalkan ujungnya nanti masuk surga semua. 2 miliar orang sekali. Itu baru ijazah kita, belum manusia sebelum kita, belum pengikut nabi-nabi terdahulu, belum manusia setelah kita. Maka ini luasnya itu surga. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna bainal misra'ini min masailil jannah kama bainal makata wa hajar atau kama bainal makata wa busra
Demikian yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua pintu-pintu surga itu seperti jarak antara kota Makkah ke Hajar atau antara kota Makkah ke Busor. Makkah ke Hajar itu berapa sih? 1272 km. Berapa? 1272 km. Jarak Makkah ke Busor 1250 km. Jadi pintu surga itu seluas ini. Sekskan? Tanya tahu sekskan. Jadinya jangan bosan-bosan. Yang mobile kecil-kecil. Yang mobile surga. Masalah ternyata itu surga itu. Ini jarak dari Makkah ke Busor. Busor itu satu kota yang dulu dibangun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang berada di dalam garis yang nanti jarak antara dua daun pintu surga disebutkan ini. Surga memiliki 8 pintu. Di antara 8 pintu itu ada 2 pintu di mana pengembangan dunia menempuh keduanya butuh waktu 70 tahun. Jadi dari satu pintu ke pintu yang lain, atau pengen menyusulinya butuh waktu berapa? 70 tahun. Bapak Ibu, Komisioner Saudara Berdoa, kita sudah bahas ya pintu-pintu surga. Makanya ini menjadi bahan evaluasi. Kira-kira kita mau masuk ke surga yang mana, silakan optimalkan potensi dan baik. Mungkin kita tidak mampu seperti Abu Bakar ya, yang hebat di segala perkara, tapi setidaknya kalau kita fokus, saya akan akhiri sholat, saya akan perbaiki kualitas sholatnya, saya akan jadi yang ahli puasa dan seterusnya. Silahkan kenali potensi diri, kemudian bercinta. Dan tadi kemudian dikasih itu ada amalan-amalan instan dalam tanda kutip ya, yang ternyata bisa mendapatkan jaminan dipanggil dari beberapa itu surga. Baik, ini dari kita di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa doanya dipanjatkan supaya Allah memasukkan kita di dalam surga. Insya Allah nih, pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ini. Ini kita atur jalan kunci pembuka pintu surga. Jadi kan bisa tekan awam. Ini mulai dari setelah sudah yang juga. Dan apa tuh kunci pembuka pintu surga? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan. Insya Allah. Baik kaum muslimin, sebelum kita akhiri, yuk kita bawakan dulu doanya tadi, minta surganya. Yuk, bareng-bareng, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qurraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qurraba ilaiha min qawlin aw amalin. Lagi. Saking